Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Mun dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan mempelajari tentang kondisi alam wilayah Indonesia. Di dalamnya kita akan mempelajari tentang letak geologis anak-anak. Jadi berdasarkan batuan, Indonesia ternyata ada di bawah pertemuan tiga lempeng atau bertabrakannya tiga lempeng sekaligus, sehingga apa saja pengaruhnya bagi Indonesia, apa saja dampaknya, nanti ada di materi. Kita juga akan mempelajari tentang bentuk muka bumi di Indonesia. Ternyata di Indonesia itu banyak sekali yang namanya gunung dan pegunungan. Apa saja bedanya? Terus ada bukit dan perbukitan. Setelah itu ada dataran tinggi, dataran rendah, seperti itu anak-anak. Dan kita akan mempelajari tentang flora fauna di Indonesia. Flora berarti tumbuhan, fauna berarti hewan, yang terbagi menjadi tiga, bagian barat atau Asiatis, bagian tengah atau peralian, dan bagian timur atau Australis. Apa saja di dalamnya? Kita simak materi berikut ya anak-anak. Kondisi fisik wilayah Indonesia terbagi menjadi yang pertama adalah kondisi geologi. Tempat bertabrakannya tiga lempeng, Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kalau kita lihat ini anak-anak, Eurasia sebelah sini, Indo-Australia itu bagian sini ya, dan lempeng Pasifik itu sebelah sini. Rawan sekali dengan yang namanya gempa. Gempa itu menimbulkan beberapa dampak anak-anak. Seismik adalah rambatan energi yang dikarenakan adanya getaran atau patahan ya, patahan misalnya adanya ledakan seperti itu ya. Kalau dilihat ini gelombangnya. Setelah itu likuifaksi itu adalah hilangnya kekuatan tanah sehingga menjadi agak lembek seperti itu ya. Kalau dilihat kemarin kejadian likuifaksi itu ada di Sulawesi anak-anak, ada di Palu. Jadi seolah-olah itu tanahnya ke atas, rumahnya atau bangunannya yang tenggelam ke bawah, jadi agak seperti tertelan bumi seperti itu, padahal itu adalah likuifaksi. Jadi pori-pori yang ada di tanah ini menjadi lembek. Ketika menjadi lembek dan bangunannya miring, otomatis terlihat bangunannya tertelan oleh air lumpur yang naik ke atas seperti itu. Itu namanya likuifaksi. Selanjutnya adalah gempa tsunami. Itu sebenarnya gempa-gempa yang ada di Indonesia itu juga membawa dampak positif anak-anak. Salah satunya adalah ditemukannya beberapa daerah yang menghasilkan minyak seperti itu, munculnya minyak-minyak di bawah tanah Indonesia seperti itu ya. Selanjutnya adalah ini keadaan di Indonesia. Kalau kita lihat itu ada forak, ada vulkanik atau vulkanik berarti bentuk lempeng dari pegunungan, ada bakrak. Bakrak itu berarti cekungan dari geologinya ya. Untuk muka bumi muka bumi bentuknya kurang lebih seperti ini. Adanya gunung dan pegunungan, adanya dataran tinggi, adanya perbukitan, lembah, sungai, dataran rendah seperti itu ya. Kalau gunung dan pegunungan, kalau gunung itu berarti satu gunung, kalau pegunungan berarti deretan dari beberapa gunung. Penduduk itu cenderung menyukai daerah dataran rendah karena di sana dataran rendah itu lebih mudah akses airnya seperti itu ya. Kalau dari dataran rendah biasanya bahaya bencananya adalah banjir. Kalau dataran tinggi biasanya banjir, kalau perbukitan biasanya adalah longsor, kalau gunung biasanya longsor dan gunung meletus. Selanjutnya keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam waktu tertentu ya, biasanya relatif lebih lama, berarti berapa bulan seperti itu. Kalau cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, angin, sinar matahari dan lain-lain, biasanya waktunya lebih cepat, satu hari bisa berganti-ganti cuacanya. Selanjutnya Indonesia beriklim tropis karena berada di daerah yang tropis ya. Di mana iklim tropis itu suhu rata-rata itu hangat sekitar 18 sampai 27 derajat. Musim hujan dan musim kemarau suhunya tidak jauh berbeda anak-anak. Setelah itu waktu siang dan malam itu hampir sama, yaitu 12
jam seperti itu ya. Hutan hujan tropis itu daerahnya kebanyakan di Indonesia bagian barat anak-anak, dimana di situ ciri-cirinya di hutan hujan tropis itu pohonnya tinggi-tinggi menjulang, daunnya lebar, hijau sepanjang tahun. Maksudnya ketika musim kemarau atau musim hujan dia tetap hijau seperti itu, tidak meranggas. Iklim muson itu dipengaruhi oleh angin muson anak-anak. Angin muson yang 6 bulan sekali berganti ya, dari Asia dan dari Australia kemarin. Iklim sabana tropis, kemaraunya lebih panjang. Terus di situ adanya sabana atau vegetasi padang rumput dengan tumbuhan kayu yang jarang seperti itu anak-anak ya. Fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 anak-anak, bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Mereka dipisahkan oleh garis ini anak-anak, garis Wallace dan garis Weber. Oke. Selanjutnya flora di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, tanah, air, dan relief tanah. Yang paling terkenal itu adalah teori dari Junghum bisa dibedakan berdasarkan ketinggiannya seperti itu. Kalau yang rendah, dataran panas atau dataran rendah, biasanya adalah tanamannya padi, tebu, kelapa seperti itu. Kalau yang agak tinggi, daerah sedang, itu biasanya adalah tembakau, coklat, kopi seperti itu ya. Kalau daerah yang sejuk, ini biasanya agak di perbukitan, pegunungan seperti itu, biasanya adalah sayuran, kopi, teh. Misalnya kalau dekat dengan Kediri ada di Malang, berarti di sana banyak sayuran seperti itu. Kalau daerah dingin, karena saking dinginnya di sana tumbuhan tidak begitu subur anak-anak. Di sana biasanya adanya lumut atau tanaman yang bukan budidaya seperti itu ya. Oke. Flora bagian barat atau Asia bersifat heterogen. Heterogen itu berarti banyak macam, bukan hanya satu macam. Kalau dilihat ini ada pakis, ada pohon yang menjulang tinggi yang berdaun lebar, ada daun yang merambat seperti ini ya. Terus ada daun yang tidak begitu lebar ya, dan biasanya dihuni oleh hewan-hewan pemakan daun seperti itu. Di situ ada orang hutannya ya. Misalnya adalah hutan yang mau nih meranti seperti itu. Jadi memang kalau hutan bagian barat biasanya cenderung hutan hujan tropis, jadi lebat sekali hutannya. Itu banyak yang ada di Kalimantan, Sumatera, itu masih banyak anak-anak. Selanjutnya adalah flora bagian tengah. Kalau bagian tengah atau perlarian, di sini ada tumbuhan semusim. Sebenarnya ada yang heterogen, juga ada yang homogen, dan juga adanya sabana dan stepa. Kalau sabana itu adalah daerah dengan curah hujan sedikit dan padang rumput yang luas, tapi masih ada pohon perdu. Pohon perdu adalah pohon kerdil yang sifatnya keras dan menaun biasanya. Jadi rantingnya itu keras seperti itu anak-anak. Kalau stepa adalah padang rumput yang curah hujannya juga sedikit, tapi di sana sudah tidak ada pohon, nyaris tidak ada pohon ya. Yang ada itu padang rumput dan semak belukar. Ini contohnya adalah stepa. Kalau ini sabana, masih ada pohonnya, tapi perdu atau kerdil seperti itu ya. Contohnya kalau di bagian tengah ini adalah akasia, kayu akasia ini. Terus ini adanya cemara, pinus seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya adalah flora bagian timur atau Australis, didominasi dengan hutan hujan tropis, pohon tinggi menjulang, dan adanya hutan nipah dan hutan lumut anak-anak. Misalnya di daerah Papua seperti itu ya. Ternyata nipah adalah sejenis palem. Nah, seperti apa ya ini ya? Seperti salak seperti itu ya. Ini adalah contoh nipah. Dan di sana adanya hutan lumut seperti itu. Selanjutnya adalah fauna atau hewan yang ada di Indonesia juga terbagi menjadi 3 anak-anak, Asiatis, peralian, dan Australis. Coba dilihat ini, wah gambarnya seru sekali ya. Oke, Asiatis biasanya di Indonesia itu bertubuh besar dan banyak sekali jenis kera. Dan di daerah barat, Indonesia bagian barat atau Asiatis itu
sedikit sekali burung berwarna. Kenapa ini dikatakan Asiatis anak-anak? Karena daerahnya ini adalah daerah yang dekat dengan benua Asia, ya kan, sehingga disebut dengan Asiatis karena tidak jauh beda. Misalnya hewan yang ada di Malaysia dan di Sumatera itu tidak jauh berbeda karena memang dulu kan mereka jadi satu kan Cahya, kemarin sudah Bumun terangkan. Contoh hewan Asiatis misalnya gajah, badak, harimau, orangutan. Ini apa anak-anak? Ini adalah siamang, ya, betul sekali. Selanjutnya hewan peralihan atau Indonesia bagian tengah. Biasanya ini kalau coba kita lihat ini ada di Sulawesi ya, ada di Nusa Tenggara, ada di Kupang, seperti itu. Hewan peralihan itu adalah cirinya antara Asiatis dan Australis, antara Asiatis dan antara Australis. Kebanyakan bersifat endemik. Endemik itu berarti ciri khas yang hanya ada di daerah tersebut, tidak ada di daerah lain. Contohnya ada anoa, babirusa. Apa ini anak-anak? Kodomo atau komodo? Iya, komodo. Ada burung maleo dan lain sebagainya. Oke. Ini Pulau Komodo anak-anak yang ada di Indonesia ya, tepatnya ada di Nusa Tenggara Timur ya. Selanjutnya adalah hewan Australis atau Indonesia bagian timur. Biasanya ciri-cirinya di sana ada beberapa mamalia kecil, terus sedikit sekali jenis kera, adanya hewan berkantung, dan adanya burung yang bercorak atau berwarna. Contohnya ini ada kuskus, ada ini apa anak-anak kangkuru yang ada di Indonesia namanya walabi ya. Ini ada burung yang bercorak, misalnya burung cendrawasih seperti itu ya. Perlindungan flora dan fauna. Oke. Flora dan fauna di Indonesia dilindungi salah satunya dengan program hutan suaka alam. Jadi hutan suaka alam adalah hutan yang diperuntukkan untuk melindungi tumbuhan terutama ya anak-anak. Misalnya adalah melindungi bunga rafflesia atau bunga bangkai ya. Ada di mana anak-anak? Ada di Aceh dan di Bengkulu terutama ada di situ ya. Selanjutnya, cagar alam. Cagar alam digunakan untuk melindungi tumbuhan dan hewan. Kalau di Kediri ternyata ada cagar alam Manggis dan cagar alam Sowo anak-anak ternyata. Iya, Bumun juga baru tahu kalau ada cagar alam di Kediri ya anak-anak. Tapi tempatnya tidak seluas yang ada di Sumatera ataupun di Kalimantan seperti itu. Suaka marga satwa. Suaka marga satwa cenderung digunakan untuk melindungi hewan anak-anak. Contohnya di sini ada suaka marga satwa Ujung Kulon. Dulunya ini adalah wilayahnya ada di daerah Krakatau. Setelah daerah Krakatau atau Gunung Krakatau meletus tahun 1983, maaf ya itu salah tulis anak-anak. Krakatau itu menghancurkan manusia yang ada di situ. Jadi sehingga tidak ada manusia dan di situ menjadi hutan kembali seperti itu. Karena memang menurut sejarah Krakatau itu daya ledaknya sangat luar biasa sekali anak-anak, sampai ke luar negeri suaranya. Oke, selanjutnya adalah hutan wisata. Hutan wisata digunakan untuk kepentingan pariwisata anak-anak. Jadi untuk edukasi, untuk pendidikan seperti itu. Misalnya hutan bambu yang ada di Surabaya. Oke, anak-anak, demikian materi yang Bumun sampaikan hari ini sudah dipelajari ya. Untuk soal dan evaluasi bisa dilihat di link berikut ini ya anak-anak, silahkan dikerjakan dan Bumun akhiri untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.